Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Merlisya Agarti CH SSN dengan NIM 241051659972. Mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahap 2 tahun 2025 program studi seni budaya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 1 Kota Pagaralam dengan materi karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar ada baiknya kita berdoa. Nah, silakan dipimpin doa oleh ketua. Hari ini ada ketua? Ada. Silakan dipimpin, Nak. Baiklah, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah, maafkan dulu Ahmad Fahrozi, Alia Francisca, Anasti Nuraini, Akila Labiba, Ataya Zidan, Aurel Liza, Suci Rahayu, Zani Tuko, Erika Safa Azahra, Fadila Rizkia, Fatia Salsabila, Catherine Nur Sanda, Hafiz Mahrozi, Muhammad Alfariski Nugraha, Marcel Yuda Ramadan, Muhammad Iqbal Agus Putro, Muhammad Alif Gifari. Izin kemana, Nak? Olimpiade. Naura Nurrahmah, Yamelia, Rajia Najah Hasimia, Reza Ahmad Zulkarnain, Salwa Sifaun, Sandy Adelia, Cynthia Ratna Dewi, Negara Delian Putra, Sakit, Utami Rahmadani, Zalfa Hafizah, Zulkifli Hasan. Ada yang belum terpanggil namanya, Nak? Sudah semua. Oke, sebelum kita mulai, untuk membangkitkan suasana kita hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Semuanya siap? Ya. Silakan berdiri. Untuk menambah kecintaan kita pada tanah air Indonesia, karena masih memperingati suasana 17 Agustus, untuk memperingati silakan tangannya di dada. Untuk menambah hikmat kita sama-sama nyanyikan lagu tanah air. Tanah airku tidak kulupakan, nan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
Sebelumnya anak-anak udah belajar materi tari tradisi? Materi tari kreasi? Kita udah belajar di kelas 10 ya? Sekarang, apa sih tujuannya kita belajar ulang tari tradisi dan tari kreasi baru ini atau karakteristik? Tujuan utama kita mempelajari karakteristik tari tradisi dan juga tari kreasi baru adalah anak-anak supaya tahu simbolnya, perbedaan dari kedua tari tradisi dan juga tari kreasi. Selain simbol, apa lagi yang ini yang akan kita tahu, kita pelajari? Selain simbol juga maknanya. Ada maknanya, perbedaannya baik dari segi kostum dan juga musik. Paham? Oke. Kalau anak-anak sudah paham, Ibu mau inget-inget dulu materi kita yang lama. Kira-kira Mas ada yang inget nggak sih apa itu tari tradisi? Oke, Petrin, apa itu tari tradisi, Petrin? Tari yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-menurun. Betul sekali. Jadi, tari tradisi itu adalah tari yang diwariskan secara turun-temurun. Oke. Kalau tari kreasi baru, ada yang tahu? Apa itu? Tari kreasi baru yaitu tari yang dikembangkan oleh koreografer. Oh, betul sekali. Tari yang dikembangkan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dikembangkan tuh yang bagaimana, Nak? Gerakannya. Terus apa lagi yang bisa dikembangkan? Musiknya. Terus apa lagi yang bisa dikembangkan selain musik, gerakan? Busana atau kostum. Oke, ternyata semuanya masih ingat ya pelajaran-pelajaran kita di kelas 10 kemarin. Oke, selanjutnya kita langsung masuk materi baru. Kita masuk karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Oke, coba Ibu mau minta tolong dengan Salwasifaun. Tolong dibaca, Nak. Dalam seni tari, kita mengenal berbagai jenis tarian yang dibedakan berdasarkan asal, fungsi, dan karakteristiknya. Secara garis besar, dua jenis tarian yang paling sering dipelajari adalah tari tradisi dan tari kreasi baru. Keduanya memiliki ciri khas yang unik dan saling melengkapi kekayaan budaya Indonesia. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi ya, perbedaan dari tari tradisi dan tari kreasi. Biar lebih jelasnya, anak-anak mau Ibu ajak nonton. Mau nggak? Nonton dulu tari kreasi baru atau mau tari tradisional? Oke, lebih enak kita nonton yang lama dulu, baru nanti dilihat yang bagaimana tari kreasi ya. Ya. Jadi kita akan menonton tari piring sebagai contoh tari tradisional. Boleh diperhatikan, kemudian nanti dicatat apa saja karakteristik yang ada pada tari tradisional. Perbedaannya mulai dari gerakan, kostum, musik, terus apa lagi, Nak? Atribut yang digunakan atau properti. Silakan dicatat dan diperhatikan. Silakan diperhatikan dan dicari perbedaannya. Bisa?
Ada perbedaan karakteristiknya? Ada? Banyak perbedaan? Nah, silakan diperhatikan perbedaan gerakannya, musik, jumlah penari, dan juga apa lagi nak? Kostum. Perhatikan juga pola lantai ya nak. Itu juga menjadi satu dasar untuk tari itu bisa dikatakan tradisi maupun kreasi. Ada yang bisa memperhatikan? Ada apa yang di dalam belanga yang itu? Sampah? Piring enggak. Yang diinjak-injak itu? Nah, kecepatannya berubah. Oke, sudah? Sudah ditonton semua tadi? Bagaimana penampilan tarinya? Wow. Wow yang mana? Wow dua-duanya atau wow satu aja? Dua-duanya wow ya. Nah, itulah tadi contoh yang pertama adalah bentuk tari tradisional. Tari piring. Gerakannya udah dilihat? Ada perbedaan dengan tari kreasi? Ada dikit atau banyak? Banyak. Silahkan sekarang diskusikan bersama kelompok yang sudah dibikin bagaimana yang Ibu sebut tadi karakteristiknya, perbedaan yang ada pada tari tradisi dan juga tari kreasi. Silahkan ini bergabung dengan kelompok yang sudah dipilih. Nih, untuk sebagai ini acuan anak-anak apa saja yang akan dibuat. Nih, perbedaan utama untuk memahami tari tradisi dan juga tari kreasi dilihat dari pencipta, gerak, busana, iringan, fungsi, dan juga pewarisan. Silahkan kalian buat nanti ininya ya, tabelnya untuk ditulis. Silahkan diskusikan bersama kelompok. Sudah dicatatkan tadi waktu pas nonton perbedaan-perbedaannya? Nah, kalau sudah silakan. Oke, selama berdiskusi dengan teman kelompok, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang sulit? Boleh bertanya, nak. Apa yang paling menarik tadi, nak, dari menonton tari kreasi dan juga tari tradisi? Apa yang paling menarik buat kalian? Gerakan. Kenapa gerakannya? Musiknya lebih enak. Kenapa bisa enak? Lebih rame karena ada suara. Oke, semuanya sudah mengerjakan tugas? Nah, ada yang mau ditanyakan, nak? Oke, Lala mau bertanya apa? Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Oke, Ibu ingatkan kembali ya. Pola lantai adalah letak pertama penari. Jadi di mana penari pertama kali bergerak itu disebut dengan pola lantai. Dan ada perpindahan dari penari disebut juga dengan pola lantai. Paham, Lala? Jadi kalau misalnya mau lebih jelas, pola lantai adalah perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan penari dari satu ke tempat yang lain. Jelas, Pak? Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, ini apa ini? Mengapa tari kreasi dianggap lebih fleksibel
fleksibel dalam gerak dan polanya dibanding dengan tari tradisional? Nah, ini pertanyaannya bagus dan cukup sulit. Benar nggak? Kenapa tari kreasi lebih fleksibel? Karena dia sudah perkembangan dari tari tradisi. Jadi kalau tradisi itu dia nggak banyak gerak. Memang syarat dari tradisi adalah gerakan sederhana, musik sederhana, terus pakaian sederhana. Yang membedakannya adalah apa? Yang membedakan dengan kreasi, semuanya boleh dirubah. Mulai dari gerakan, dari pola lantai, dari musik, sehingga dia jauh lebih fleksibel, mengikuti zaman. Seandainya di tahun 2025 orang-orang sekarang lagi sibuk nari tabola bale. Benar? Benar ya? Boleh enggak anak-anak menciptakan sebuah gerakan tari dari lagu tabola bale? Boleh. Padahal tabola bale sendiri sudah punya gerakan. Benar ya? Anak-anak kreasikan lagi. Boleh enggak? Boleh. Itulah yang kenapa makanya tari kreasi itu lebih fleksibel. Paham sampai sini ini? Nah, sudah? Cukup? Apa masih ada yang bertanya? Dari yang cowok nih, ada yang mau tanya nggak? Oke, Iqbal. Apa Iqbal? Apakah tari kreasi selalu mengambil inspirasi dari tari tradisi? Nah, ini lebih bagus lagi. Jadi kata Iqbal, pertanyaannya apakah tari kreasi harus selalu dari tari tradisi? Gitu ya, Bal? Ibu kembali pertanyaannya ke anak-anak nih, ya. Kira-kira boleh atau enggak, ataukah harus tarian kreasi itu selalu berpijak pada tari tradisi? Enggak. Alasannya? Boleh dari mana saja. Jadi, tari tradisi itu tidak harus selalu menjadi pakem tari kreasi. Paham? Anak-anak menciptakan gerak sendiri juga sudah disebut dengan tari kreasi. Jadi, bukan patokan khusus sebagai gerakan baru. Nah, misalnya kayak gini, membuat gerakan dari musik. Misalnya musiknya musik apa nih yang lagi hype hari ini? Statue. Oke, anak-anak menggunakan musik statue, lagu statue dengan gerakan. Semuanya bikin gerakan sendiri. Udah bisa disebut tari kreasi belum? Sudah. Seandainya nih ada tari kreasinya sendiri nih, tari gerakan pribadi dari statue. Kalau misalnya kamu gunakan lagi, kamu kembangkan, bisa disebut tari apa tuh? Kreasi baru. Paham? Terjawab enggak, Iqbal? Oke, anak-anak, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, Ibu mau dengar hasil diskusinya. Dimulai dari yang pertama, kelompok Zidan. Untuk Zidan dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Narayan dan rekan saya Hafiz Rozi dan Emang Rizky Nugraha. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan pendapat mengenai perbedaan tari piring tradisi dan tari piring kreasi. Yang pertama, mengenai pencipta. Pencipta dari tari piring tradisi yaitu pertama kali diperkenalkan oleh Muria Adam daripada Sumatera Barat pada tahun 1940-an. Pencipta tari piring kreasi diketahui merupakan hasil karya seorang koreografer Dr. Rasmida. Yang kedua yaitu gerak. Gerak dalam tari piring tradisi menggunakan piring di kedua tangan dengan ayunan cepat, mendentingkan piring atau cincin, serta gerakan yang diwariskan secara turun-temurun.
Gerak dalam tari piring kreasi yaitu gerakan lebih bebas, variatif, memadukan unsur tradisional dengan kreasi baru sesuai ide koreografer. Yang ketiga, busana dan tata rias. Busana dalam tari piring tradisi yaitu busana tradisional Minangkabau seperti songket, selendang, dan riasan sederhana sesuai adat. Busana dan tata rias dari tari piring kreasi bisa memadukan busana tradisional dengan kostum modern, tata rias lebih ekspresif, dan menyesuaikan tema karya. Yang keempat yaitu iringan. Iringan dalam tari piring tradisi adalah musik tradisional Minangkabau seperti talempong, gandang, dan saluang. Iringan dalam tari piring kreasi yaitu adalah iringan musik hasil perpaduan tradisional dan modern, bisa menggunakan musik digital atau kontemporer. Yang kelima, fungsi. Fungsi dari tari piring tradisi yaitu awalnya sebagai ritual syukur atas panen, kemudian berkembang jadi hiburan, penyambutan tamu, dan pertunjukan budaya. Fungsi dalam tari piring kreasi lebih berfungsi sebagai hiburan, pertunjukan seni, festival, atau media ekspresi kreativitas. Yang terakhir yaitu pewaris. Pewaris dalam tari piring tradisi diteruskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat dan sanggar tradisional. Pewaris dalam tari piring kreasi diajarkan lewat sekolah seni, sanggar modern, atau oleh koreografer kepada penari generasi baru. Oke, yuk kita kasih aplaus dulu buat kelompok Zidan. Nah, pertanyaannya ada nggak dari kawan-kawan mengenai hasil diskusi Zidan dan kawan-kawannya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, Nak? Nggak ada? Jelas? Benar, jelas. Kalau misalnya teman-teman nggak ada, Ibu mau nanya deh sama kelompok Zidan. Zidan mencari informasi ini di mana? Lewat internet. Lewat internet. Kenapa bisa sampai kepikiran membuatnya sampai serinci itu? Karena biar lebih jelas untuk disampaikan. Benar. Karena untuk kelompok Zidan sangat jelas, Nak. Mulai dari penciptanya, gerakannya, semuanya jelas nggak? Ada pembeda nggak? Ada. Nah, Ibu harap untuk kelompok-kelompok yang lain bisa meniru kelompok Zidan. Bisa ya? Oke, tadi kelompok Zidan sudah maju dan memberikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Benar? Nah, karena kita capek nggak, Nak? Capek? Pengen refresh? Nah, kita ice breaking dulu ya. Oke, berdiri semuanya. Yuk, boleh diikutin semuanya. Gerak. Kanan, kanan, kanan. Kiri, 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 kiri. Kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Putar kop. Hore! Maju, mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Putar jengkok. Hore! Oke. Oke, anak-anak semuanya. Sudah selesai ya materinya mengenai karakteristik tari tradisional dan juga tari kreasi baru. Jadi sebelum Ibu akhiri pertemuan kita minggu ini, Ibu pengen tahu sampai di mana pemahaman anak-anak mengenai karakteristik tari tradisional dan kreasi baru. Mungkin ada anak-anak yang mau menyampaikan? Oke, Zidan boleh. Apa menurut Zidan, Nak? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu adalah tari tradisi lebih menekankan pada pelestarian budaya dan nilai adat, sedangkan tari kreasi
tari kreasi baru lebih menekankan pada inovasi, kreativitas, dan ekspresi seni tanpa harus mengikat pada aturan adat yang ketat. Jadi tari tradisi seperti sifatnya yaitu sederhana dan tidak banyak campuran. Sedangkan tari kreasi adalah tari yang sudah mengalami campur tangan atau pembaharuan. Jadi kalau misalnya sekali lagi anak-anak ditontonkan atau melihat tarian di luar sana sudah bisa belum membedakan yang mana tari tradisi dan juga tari kreasi? Bisa. Oke, kalau ibu mau tanya kira-kira kalau sepengetahuan anak-anak seluruhnya di Sumatera Selatan ini yang seperti apa tari tradisi? Nah, tari, terus tari tanggai, tari kebar, terus ada lagi tari gending Sriwijaya. Sedangkan kalau untuk tari kreasi barunya seperti apa? Tari yang sudah mengalami perubahan dan perkembangan. Tari Mutikawe. Oke. Untuk tugas selanjutnya, karena tadi anak-anak sudah membuat rangkuman mengenai karakteristik tari, ibu minta dikirimkan dalam bentuk Word ke WA pribadi ibu. Bisa? Ibu tunggu setelah jam pelajaran ini habis. Langsung dikirim ya, Nak. Oke, anak-anak, pertemuan minggu ini sudah habis, materi sudah selesai. Karena materi sudah selesai, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa diulang-ulang materinya di rumah, dibaca lagi bukunya, terus dikirimkan tugasnya. Setelah itu ibu tunggu ya biar bisa dinilai. Nah, sebelum kita pulang, ada bagusnya kita membaca doa. Silakan dipimpin ketua. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri pertemuan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi minggu depan.